Sebelumnya, Oma ingin menyapa kepada seluruh pengasuh, musyrif, musyrifat, pelajar, maskul hufaz, dan teman-teman dari mana-mana saja yang bergabung pada hari ini. Alhamdulillah Allah kasih kita umur sehingga kita masih terus bisa berada di bulan suci Ramadan. Santri yang masih berada di maskul hufaz, di 10 malam terakhir memperkuat ibadahnya dengan bangun jam 1 pagi dan tahajud 3 juz. Masya Allah. Mudah-mudahan itu juga dirasakan oleh teman-teman semua, spirit untuk beribadah, walaupun tidak dalam sebuah lembaga Quran, tapi di rumah menghidupkan spirit itu. Spirit tadarusnya, spirit tarawihnya, spirit qiyamul lailnya. Adakah teman-teman sekalian di malam 212 kemarin teman-teman rasa tenang, malam atau mungkin malam 25, 27, 29. Karena kalau teman-teman merasa nikmat beribadah di malam itu, khusyuk, nikmat, nah itu berarti teman-teman tanda-tanda itu adalah Lailatul Qadar sebetulnya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai akhir Ramadan, menyambut hari yang fitri. Apa yang kita lakukan? Teman-teman semua, nasihat untuk diri Uma sendiri, jangan pernah merasa sombong dan merasa sudah puas ketika Ramadan akan akhir. Banyak orang-orang yang merasa sombong di akhir Ramadan, beberapa alasannya. Pertama, mereka menyangka bahwa Ramadan ini sudah mau usai. Jadi merasa, oh sudah selesai tugas saya. Tarawihnya sudah selesai, tadarusnya sudah selesai, saumnya, puasanya sudah selesai. Jadi mereka yang sombong di akhir Ramadan adalah mereka yang menyangka Ramadan sudah mau usai. Sehingga yang kedua, mereka menyangka mereka sudah akan lepas dari kewajiban-kewajiban. Sudah akan lepas dari kewajiban saum puasa, sudah akan lepas dari tarawih, sudah akan lepas dari tadarus. Ini orang-orang yang sombong. Dan yang ketiga, orang-orang yang sombong itu menyangka taat itu hanya ada di bulan suci Ramadan saja. Sehingga pasca Ramadan boleh kembali melakukan amal-amal buruk lainnya, boleh melakukan maksiat lainnya. Selama Ramadan menutup aurat pakai jilbab. Pasca Ramadan, na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, orang-orang sombong ini adalah menyangka bahwa ba'da Ramadan, maka dia sudah selesai dari ibadah, ibaratnya dia sudah lulus dari ibadah-ibadah itu. Ini orang-orang yang sombong. Dan yang kelima, orang yang sombong itu adalah orang yang menyangka dia sudah banyak beramal di Ramadan. Dia sudah khatam baca Qur'annya, dia sudah merasa dia sudah rutin tarawihnya, sudah rutin sholat malamnya, sudah rutin berjamaah di masjid. Itulah orang-orang yang kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu. Di bulan suci Ramadan itu ada qiyamul lail, ada tarawih yang dilakukan kalau kita ini biasanya ba'da isya langsung tarawih. Kemudian ada tahajud juga, setelah kita tidur kita lakukan tahajud. Tapi orang-orang yang sombong ini dan merasa bahwa sudah selesai tugas saya, ya dia akan senang dengan berakhirnya Ramadan. Padahal orang-orang beriman ini sedih ketika berlalunya Ramadan, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat, kita masukkan kita ini dalam golongan hamba-hamba Allah yang mana? Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa orang yang berpuasa itu ada 2 tingkatan. Pertama, orang yang menjalankan puasa dengan menjauhi larangan puasa, yaitu makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, dan menjauhi berbagai macam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketaatannya itu hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Tentu saja orang-orang yang melakukan ini mendapatkan pahala yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi taatnya hanya di Ramadan saja. Tapi dia juga mendapatkan keunggulan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Haqqah ayat ke-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." Jadi orang-orang yang melakukan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan surah Al-Haqqah ayat ke-24. Tadi yang mau baca ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mau ulangi lagi. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah akan memberikan pahala yang besar untuknya. Tapi orang tersebut sebenarnya masih ada loh golongan orang terbaik lagi, yaitu tingkatan yang kedua. Kita lihat nih teman-teman sekalian, kita ini tingkatan 1 atau tingkatan 2? Tingkatan 1 itu taatnya di Ramadan saja. Puasanya di Ramadan saja, qiyamul lailnya di Ramadan saja, Qur'annya di Ramadan saja. Tapi tingkatan orang yang lebih baik daripada itu adalah dia juga melakukan ketaatan-ketaatan di bulan-bulan berikutnya. Saumnya tetap dia lakukan. Saum wajibnya sudah di Ramadan, tapi saum sunnahnya tetap dia lakukan. Senin Kamis, Bahkan
Umat tahu bahwa banyak juga dari santri-santri Naskah Hufat ini puasanya puasa Daud yang akhwat ini. Hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak, dan puasa Ayyamul Bid, puasa di tengah bulan. Masya Allah, orang-orang ini, atau kita yang ingin menjadi orang-orang seperti itu, mereka konsisten dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah bahkan ketika Ramadan berlalu. Selama teman-teman masih tinggal di pesantren maka aman. Tapi kalau teman-teman sudah pulang, yakinkah teman-teman akan bisa istiqomah dengan keadaan seperti ini, atau teman-teman yang tinggal di rumah masing-masing berusaha sekuat tenaga untuk bisa istiqomah. Dan ini orang yang terbaik. Ba'da Ramadan, qiyamul lailnya tetap jalan, menghidupkan malamnya tetap jalan, tahajudnya tetap jalan, puasanya tetap jalan, Qur'annya juga tetap jalan. Maka ini orang-orang yang terbaik. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Ya, jadi dia melakukan segala sesuatu karena dia tahu bahwa ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan ketaatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mudah, teman-teman sekalian. Istiqamah itu akan mudah kalau teman-teman punya lingkaran orang-orang soleh. Tapi kalau lingkaran teman-teman adalah orang-orang yang kadang taat, kadang tidak, nah itu dibutuhkan kesungguhan dari teman-teman semua. Baik teman-teman semua, intinya adalah jangan jadikan ibadah hanya di bulan suci Ramadan saja. Ada ulama yang mengatakan seperti ini, sejelek-jelek kaum adalah mereka yang mengenal Allah di bulan suci Ramadan saja. Ingat, orang yang saleh sejatinya adalah yang beribadah sungguh-sungguh sepanjang tahun. Jadi sejelek-jelek kaum, kata seorang ulama ini, namanya Bishr. Beliau mengatakan, sejelek-jelek kaum adalah orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Sementara orang yang saleh adalah dia ingat Allah sepanjang tahun, dia ingat Allah setiap saat. Maka tugas kita, teman-teman sekalian, adalah Ramadan menjadi titik balik kita untuk menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau dalam surah Al-Hijr ayat ke-99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Dan kita nggak tahu kematian kita kapan, teman-teman sekalian. Saya baru mendapat kabar kemarin karena kita bergabung dalam satu komunitas penyakit langka ya. Memang beragama lain ya, tapi maksudnya ini pengingat kematian teman-teman sekalian. Seorang sahabat, sekarang juga ramai beritanya ya di Indonesia ini, namanya Mbak Joanna ya. Kita bergabung dalam satu komunitas penyakit langka karena anaknya beliau juga punya kelainan langka, anaknya Uma juga punya kelainan langka. Jadi kita bergabung dalam satu komunitas itu di grup WhatsApp. Uma mengikuti perkembangan beliau ya dalam merawat anaknya yang sangat luar biasa. Usianya masih muda dan anaknya kecil-kecil dan Allah anugerahi satu anak dengan suaminya dan tiba-tiba suaminya jatuh sakit COVID dan meninggal dunia dengan begitu mendadak. Dan Uma merasakan kesedihan juga, walaupun tidak mengenal secara personal tapi merasakan kesedihan juga. Jadi kematian bisa datang kapan saja teman-teman sekalian, kapan saja. Bahkan ada salah satu santri kita di Masjidil Huffaz menghafalkan Quran dengan begitu rajin, selesai menghafalkan Quran, pulang ke kampung halaman, meninggal dunia. Alhamdulillah, sudah selesai hafalannya, Masya Allah. Jadi kita nggak pernah tahu masalah umur, teman-teman sekalian, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam surah Al-Hijr ayat 99 tadi, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Capek nggak beribadah kepada Allah? Capek. Memang capek. Tapi kan kita minta kepada Allah agar Allah kasih kita pertolongan dan kasih kita kemudahan. Makanya umat selalu mengulang-ulang kalau sabar itu ada 3. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menjalani amal soleh. Tidak mudah. Teman-teman berdiri lelah kan, sholat tahajud berjam-jam dari jam 1 sampai jam berapa? Sampai jam 3, sampai jam 4. Lelah kan? Tapi teman-teman bersabar dengan itu. Teman-teman tegakkan punggung, walaupun ngantuk-ngantuk. Teman-teman dengan Qur'annya. Kadang-kadang teman-teman merasa susah, merasa putus asa, tapi teman-teman terus melakukan itu. Maka mudah-mudahan itu menjadi bekal kita dalam mempersiapkan kematian kita. Ya, sebagaimana tadi surah Al-Hijr dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematianmu. Hasan Al-Basri mengatakan teman-teman sekalian bahwa Allah tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi seorang mukmin kecuali kematian. Jadi batasan waktu kita untuk berhenti dari beramal, berhenti dari mengejar Allah,
berhenti dari fastabiqul khairat adalah kematian. Teman-teman sekalian, harus ingat mati, karena dengan ingat mati kita akan tawadu. Dengan ingat mati kita akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Dengan ingat mati kita akan memaksimalkan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, amalan yang tetap harus kita lakukan di penghujung Ramadan ini adalah harus terus merasa kurang dalam beramal soleh. Seberapa banyak pun saum yang kau lakukan, seberapa banyak pun Quran yang kau hatamkan, seberapa banyak pun tarawih yang mungkin kau tidak pernah tinggalkan, atau tahajud yang kau tidak pernah tinggalkan, tapi keadaan seorang yang beriman adalah dia akan tetap terus merasa kurang akan ibadahnya. Sehingga dengan dia terus merasa kurang, maka dia akan ada tawadu, ada rendah hati dalam dirinya. Dia akan rasa, ya Allah, aku kurang dalam beribadah, ya Allah, aku nggak sungguh-sungguh dalam beribadah, ya Allah, sehingga dia tawadu hatinya, teman-teman sekalian. Ya, kalau kita lihat, teman-teman sekalian, Ibnu Rajab rahimahullah juga berkata, dahulu para orang-orang salih, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan agar mereka bisa berjumpa dengan Ramadan. 6 bulan itu doa, ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. 6 bulan doa, saking ingin mendapatkan Ramadan. Dan kita sudah bahas di dakwah-dakwah sebelumnya bagaimana keutamaan Ramadan, bagaimana kita juga tahu keutamaan Qiyamul Lail. Jadi orang-orang soleh ini luar biasa doanya sungguh-sungguh. 6 bulan lamanya berdoa terus-menerus, ya Allah, agar umur kami sampai ke bulan suci Ramadan, agar kami bertemu dengan Ramadan, yang di sana banyak pengampunan dosa, dikabulkan doa-doa, Allah menurunkan rahmat, syahrul Ramadan itu syahrul rahmah, Allah menurunkan rahmat. Jadi mereka sungguh-sungguh berdoa, teman-teman sekalian. Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian mereka berjumpa dengan Ramadan, pasca Ramadan, 6 bulan, orang-orang saleh, salafus saleh ini berdoa agar Allah menerima amalan mereka. Ketakutan yang luar biasa. Jadi orang mukmin ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada khauf, ada roja, ada takut. Ya Allah, amalan kemarin itu diterima enggak ya Allah? Tahajudku semalam itu diterima enggak ya Allah? Tangisan air mataku meminta ampun kepadamu diterima enggak ya Allah? Salat yang selama ini dilakukan dengan berdiri lama, sujud lama, ruku lama diterima enggak ya Allah? Dakwah yang saya lakukan, hafalan Quran yang saya bacakan diterima enggak ya Allah? Jadi ada rasa takut, teman-teman sekalian, bahwa mungkin saja Allah enggak terima. Karena di dalamnya tadi itu yang nggak khusyuk atau bukan lillah. Mungkin saja Allah nggak terima. Tapi orang beriman dia khauf, dia takut betul-betul. Makanya dia berdoa supaya Allah terima amalannya. Dan ada roja, ada harapan. Agar Allah menerima amalannya, agar amalannya membuahkan syurga nantinya. Jadi roja dan khauf itu selalu ada dalam takut amalannya nggak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau orang-orang yang baru sekali beribadah misalnya, bangganya setengah mati luar biasa. Tapi orang-orang saleh kebalikan, justru dengan banyaknya ibadah yang dilakukan jadi takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang saleh ini tahu dalam surah Al-Maidah ayat ke-27. Teman-teman lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Secara mudah takwa itu adalah apapun yang Allah perintahkan kita berusaha dengan pertolongan Allah kita lakukan. Yang Allah benci, yang Allah larang kita berusaha betul-betul untuk tidak melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk golongan dari orang-orang yang bertakwa itu? Imran dijelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Dalam surah Ali Imran ayat ke-133 sampai 133. Membacakan ciri-ciri orang bertakwa yang kita berkaca. Apakah kita termasuk di dalamnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang bertakwa itu dalam surah Ali Imran 133 sampai 135, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Di dalam surah Ali Imran 134 135 dijelaskan, sahabat sekalian. Orang bertakwa itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ingat-ingat nih,
Selama Ramadan ini, teman-teman sekalian, banyak infak nggak ya? Banyak sedekah nggak ya? Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kita lagi nggak ada duit, kita tetap berinfak nggak ya? Kita lagi susah, kita tetap berinfak nggak ya? Itu termasuk ciri orang bertakwa yang pertama. Kemudian ciri orang bertakwa yang kedua, dalam surah Ali Imran 134 juga dijelaskan. Orang-orang yang menahan amarahnya. Orang yang kuat adalah orang yang bukan jago bergulat, tapi orang yang menahan amarahnya. Begitu kata Rasulullah SAW. Apakah kita selama bulan suci Ramadan ini orang yang mampu menahan marah? Banyak juga. Orang-orang yang sholatnya bagus, hafalan Quran bagus, tapi nggak bisa menahan marahnya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ketika marah, tidak terkontrol lagi kata-katanya. Atau bahkan perbuatannya. Ada jenis orang temperamen, teman-teman sekalian. Ada jenis orang yang cepat sekali marah. Sementara ciri orang bertakwa berkebalikan. Ciri orang bertakwa itu mampu menahan marahnya. Manusia biasa kita marah, iya. Mau marah, pasti mau marah. Teman-teman marah, pasti teman-teman marah. Tapi cara memanajemen, mengelola marah orang bertakwa itu berbeda, teman-teman sekalian, dengan orang-orang yang tidak ada takwa dalam dirinya. Orang yang tidak bertakwa bisa marah membabi buta, tapi orang yang bertakwa, kata Allah apa? Orang yang dia mampu menahan marahnya. Mampu menahan lisannya dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kasar, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Itu ciri orang bertakwa. Kuat dia, mampu dia menahan marahnya. Berkaca, apakah diri kita termasuk begitu? Apakah suami kita termasuk orang yang begitu? Ibu kita, ayah kita? Jadi orang yang bertakwa, ciri kedua adalah mampu menahan marah. Mudah nggak? Nggak mudah, susah. Menahan marah itu tidak mudah. Bahkan kalau kita lagi marah sekali, sampai tangan ini bergetar gitu, sampai muka merah. Tapi orang bertakwa dia mampu menahan marah. Itu ciri orang bertakwa yang kedua, mampu menahan marah. Makanya orang bertakwa beriman dia kelihatannya stabil aja, dia tenang hidupnya. Marah manusia biasa iya, tapi dia mampu manage rasa marahnya. Kemudian ciri orang bertakwa berikutnya dalam surah Ali Imran ayat ke-1, 3, 4 adalah dia mampu memaafkan kesalahan orang lain, teman-teman sekalian. Ini juga nggak mudah. Mampu memaafkan kesalahan orang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah sangat marah pada seorang saudara. Karena selama ini saudaranya itu dibantu terus secara perekonomian oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba si saudaranya ini memfitnah anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Difitnahnya nggak tanggung-tanggung. Aisyah radhiyallahu anha difitnah selingkuh, bayangkan. Dan berita itu menyebar ke seluruh Madinah. Abu Bakar As-Siddiq marah. Manusia biasa marah. Ini orang sudah saya bantu, tapi kok malah menyebarkan fitnah untuk anak saya. Dan menarik bantuannya. Nggak mau Abu Bakar nggak membantunya lagi. Sudah dikasih kebaikan, dibantu malah kok duri dalam daging, musuh dalam selimut, malah menyakiti, malah menghancurkan. Tapi Allah tegur dalam surah An-Nur, teman-teman sekalian, untuk Abu Bakar As-Siddiq mampu memaafkan orang tersebut sebagaimana kita manusia biasa ingin Allah memaafkan kita. Memaafkan kesalahan orang lain juga tidak mudah, teman-teman sekalian. Kalau kita bayangkan ada orang yang menyakiti kita, kok sanggup dia berkata begitu pada kita, kok sanggup dia berbuat begitu pada kita, nggak mudah. Maka apa yang harus teman-teman lakukan? Minta kekuatan sama Allah. Di sepertiga malam terakhir. Pada saat teman-teman tahajud, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Kata Rasul, siapa yang minta Allah kasih, siapa yang doa Allah kabulkan, siapa yang meminta sesuatu Allah berikan, siapa yang berdoa Allah kabulkan. Siapa yang meminta ampun Allah maafkan. Minta sama Allah kekuatan untuk bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti kita itu. Kita mengadu kepada Allah, ya Allah sakit ya Allah rasanya ya Allah. Jahat dia sama saya ya Allah. Misal kalau teman-teman merasa ada orang yang zalim pada kita. Atau orang-orang terdekat zalim pada kita, kan kita nggak tahu ya. Kadang suami sendiri yang menjadi musuh bagi kita, atau orang tua sendiri yang zalim pada kita, atau kita merasa teman-teman terdekat kita sendiri. Kita merasa susah memaafkannya. Mengadu kepada Allah. Dengan tangisan air mata, ya Allah, saya sedih ya Allah, saya terluka ya Allah, saya kecewa ya Allah, saya marah ya Allah. Tapi sembuhkan hati saya supaya saya bisa memaafkan dia dan berikan hidayah untuknya ya Allah. Mudah nggak? Nggak mudah. Tapi insya Allah bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Saya sedih ya Allah, saya nggak suka dengan keadaan ini, teganya dia berbuat ini pada saya ya Allah. Tapi minta kekuatan agar saya mampu untuk memaafkan ya Allah dan berikan hidayah kepadanya untuk tidak lagi berbuat zalim seperti itu. Itu ciri orang bertakwa. Nggak mudah kan? Makanya orang bertakwa itu sulit, teman-teman sekalian. Berikutnya, ciri yang berikutnya dalam surah Ali Imran ayat ke-134 orang bertakwa, 134 orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dalam setiap aktivitas kehidupannya, dia berbuat kebaikan. Mindsetnya adalah, apakah ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ibadah saya akan jalankan.
Jadi mindset kita teman-teman sekalian, umur kita ini nggak panjang, sehingga ketika kita mindset umur nggak panjang, kita dekat dengan kematian, sehingga kita akan bersemangat untuk beramal soleh. Dari harta kita beramal soleh, dari ilmu yang kita punya kita beramal soleh, dari tenaga yang kita punya kita beramal soleh. Tindak tanduk, perilaku, tutur kata semuanya berusaha untuk jadi amal soleh. Ini cara orang yang bertakwa. Dia akan menjadikan setiap hidupnya semuanya adalah ladang untuk dia berbuat baik. Kemudian ciri orang bertakwa 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha ulang lagi ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka akan mengingat Allah. Mereka akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang bertakwa adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengalirkan air matanya karena dosa-dosa yang dia lakukan. Bahkan dosa kecil sekalipun, ia akan merasa ketakutan luar biasa. Beda sama orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebesar apapun tidak takut, bahkan bangga untuk memamerkan dosa-dosanya. Tapi ciri orang bertakwa, dia buat dosa, dosa kecil, sekecil apapun dia ketakutan luar biasa. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dengan derayan air matanya. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Jadi, kembali lagi teman-teman sekalian, di sini pantasan saja para salafus shalih, orang-orang salih terdahulu mereka pasca Ramadan 6 bulan dengan menangis derayan air mata, berharap agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Dan mereka tahu amalan-amalan itu bisa diterima kalau menjadi orang yang bertakwa. Tadi surah Al-Maidah ayat 27 ya. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi berkaca, apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak. Berikutnya teman-teman sekalian, ingat masih ada beberapa hari lagi di bulan suci Ramadan ini. Ramadan ini belum selesai, sahabat-sahabat sekalian. Belum selesai, sebentar lagi. Jadi kuatkan perjuangannya, kesungguhannya. Rasul sudah ingatkan, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasul menspesifikasi lagi, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 Ramadan. Itu yang membuat kita termotivasi untuk bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan suci Ramadan tidak menyentuh pasangannya, beliau betul-betul fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, disunahkan untuk memperbanyak ibadah di akhir Ramadan. Disunahkan memperbanyak ibadah di akhir Ramadan dan disunahkan pula untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Jadi harusnya 10 malam terakhir ini untuk teman-teman yang di luar pesantren yang tinggal di rumah, sibuk ketat ibadah kita. Jadi jangan keluar rumah kecuali bekerja ya, teman-teman keluar kerja di luar. Maksudnya bukber di luar yang membuat kita kehilangan waktu untuk tarawih kah, yang buat kita capek kah, itu dikurangi betul-betul atau bahkan ditiadakan sehingga kita fokus dengan 10 hari terakhir Ramadan ini teman-teman sekalian. Karena kita diminta untuk memperbanyak lebih banyak lagi ibadah bersungguh-sungguh lagi di 10 malam terakhir ini. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya mari kita simak perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkhutbah setelah nanti Ramadan selesai, kita akan masuk hari raya Idul Fitri. Kita akan masuk pada hari Lebaran. Apa kata beliau, teman-teman sekalian? Kata Umar bin Abdul Aziz ketika beliau khutbah pada hari raya hari Idul Fitri, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun sudah melaksanakan tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kalian. Namun, sebagian orang-orang soleh justru bersedih ketika hari raya Idul Fitri. Mereka mengatakan, ketika ada orang lain mengatakan, ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari raya ini hari yang penuh dengan kebahagiaan, tapi orang-orang soleh ini, dia juga mengatakan, aku seorang hamba, aku diperintahkan oleh Rabbku untuk beribadah, untuk beramal, tapi aku nggak tahu. Jadi itu membuat kita sedih. Ramadan berakhir ini membuat kita sedih, karena kita nggak tahu amalan kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Yakinkah kita teman-teman sekalian, tarawih kita yang selama ini kita lakukan diterima oleh Allah? Yakinkah teman-teman sekalian tilawah Al-Quran yang teman-teman lakukan itu, yang teman-teman baca itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakinkah teman-teman sekalian sedekah yang teman-teman berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Yang kita bisa lakukan adalah memperbanyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan.
Maka ada kata-kata indah sekali dari Ibnu Rajab mengenai perpisahan dengan bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan menjadi muhasabah bagi kita semua, teman-teman sekalian. Apa kata Ibnu Rajab? Ibnu Rajab ini berkata, selamat jalan Ramadan. Wahai hamba Allah, bulan Ramadan telah bersiap-siap untuk berangkat. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali saat-saat yang singkat. Barang siapa yang telah melakukan kebaikan selama ini, hendaklah dia menyempurnakan kebaikannya. Barang siapa yang malah sebaliknya, hendaklah dia memperbaikinya dalam waktu yang masih tersisa ini. Karena ingatlah, amalan itu dinilai dari akhirnya. Manfaatkanlah malam-malam dan hari-hari Ramadan yang masih tersisa, serta titipkanlah amalan salih yang dapat memberi kesaksian kepadamu nantinya di hari pembalasan. Ibnu Rajab melanjutkan perkataannya. Di mana kepedihan dan kesedihan orang-orang yang bersungguh-sungguh di siang hari Ramadan? Di manakah duka orang-orang yang sholat di waktu malam? Jika demikian, keadaan orang-orang yang telah mendapatkan keuntungan selama Ramadan, bagaimana keadaan orang-orang yang telah merugi pada siang dan malam di bulan suci Ramadan? Apakah manfaat tangisan mereka yang melalaikan bulan Ramadan ini, sementara musibah yang akan menimpanya demikian besar? Betapa banyak nasihat yang telah diberikan kepada orang-orang yang malang, namun tidak juga memberikan manfaat untuknya, tidak bersungguh-sungguh dengan ibadahnya, tidak totalitas dalam ibadahnya di bulan suci Ramadan. Betapa banyak orang-orang ini telah diajak untuk melakukan kebaikan, namun tidak juga mereka mendengarnya, tidak juga mereka melaksanakannya. Betapa sering orang-orang ini menyaksikan banyak orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba mereka tidak mau tinggalkan tarawih. Berlomba-lomba mereka mau menghatamkan Quran. Namun orang ini justru makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah seringnya berlalu di hadapan orang-orang yang lalai ini. Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia hanya duduk, dia hanya rebahan dengan malas. Hingga waktu datang dan kemurkaan Allah datang, ia pun menyesali dengan kelalaiannya. Pada saat penyesalan tidak lagi bermanfaat dan kesempatan memperbaiki keadaan telah hilang. Jadi ini renungan dari Ibnu Rajab, teman-teman sekalian, yang memberikan nasihat kepada orang-orang yang lalai dalam beribadah. Engkau saksikan kok bagaimana masjid-masjid di beberapa tempat penuh, bagaimana orang bersemangat dalam amal ibadah, luar biasa totalitas. Kenapa engkau masih lalai? Padahal sudah ditampakkan di depan matamu sendiri. Betapa banyak orang-orang berlomba-lomba mencari ampunan, mencari ridha, mencari pahala Allah di bulan suci Ramadan. Sudah diberikan kesempatan melihat, kesempatan mendengar itu, tapi masih juga lalai. Jadi Ibnu Rajab mengatakan, penyesalan di waktu akhir nanti tidak ada lagi manfaatnya, karena kesempatan memperbaiki telah hilang, telah habis. Begitulah teman-teman sekalian, bahwa kita tahu di bulan suci Ramadan ini begitu banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada redaksi yang hampir sama dalam setiap, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Rasulullah ingatkan, ini juga hadis yang sering diulang-ulang dalam setiap bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kalau puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosanya yang lalu diampuni. Itu karena puasa. Yang kedua, hampir sama redaksinya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan salat tarawih karena iman dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Yang puasa, yang tarawih. Kalau dia melaksanakannya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya di masa lalu. Sama juga redaksinya mirip lagi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat pada Lailatul Qadar. Nggak tahu nih Lailatul Qadar kapan nih? 10 malam terakhir yang pasti. Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Jadi barang siapa yang yang puasa, barang siapa yang tarawih, qiyamul lail, barang siapa yang melaksanakan ibadah di Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosanya di masa lalu. Masya Allah. Ya, dosa apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mayoritas ulama berpendapat bahwa dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau dosa besar yang pernah teman-teman lakukan, dosa besar itu apa? Dosa besar itu contohnya durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, berzina, meninggalkan sholat.
Itu termasuk dosa-dosa besar. Dan banyak dosa-dosa besar lainnya. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa besar, itu hanya bisa diampuni oleh Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Berhenti dari melakukan maksiat dan kejahatan itu. Kemudian engkau menyesal betul-betul. Kemudian engkau memperbaiki dengan melakukan amal-amal soleh untuk menambal kesalahan yang kemarin. Itu taubatan nasuha. Jadi kalau kita salat malam, tarawih, saum, puasa, salat di Lailatul Qadar, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kecil. Begitu teman-teman sekalian. Ya. Kemudian Allah mengampuni kita, masih ada waktunya beberapa hari ini, selain dengan puasa, salat di Lailatul Qadar, juga kita bisa melakukannya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman itu dia diam, tapi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak. Jadi diamnya itu bukan kosong, diamnya itu bukan bengong. Diamnya itu dia banyak zikrullah. Salah satunya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika nanti di penghujung Ramadan, teman-teman mengeluarkan zakat fitrah, ya. Itu juga penyebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat fitrah atau zakat fitri ini menutupi kesalahan berupa kata-kata yang kotor, kata-kata yang sia-sia yang kita lakukan. Kalau kita dengar perkataan ulama-ulama terdahulu mengatakan zakat fitrah atau zakat fitri ini adalah bagaikan sujud sahwi. Ketika teman-teman lupa nih, lagi sholat, teman-teman kan lupa nih, disempurnakan kan dengan sujud sahwi. Sampai kalau kita lihat perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan suci Ramadan, maka barang siapa yang tidak mendapati pengampunan itu, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Di bulan suci Ramadan, Allah obral pengampunan dosa. Tapi dia nggak dapat juga. Dia tidak mau bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, sungguh dia terhalangi dari kebaikan yang banyak. Maka apa yang dilakukan oleh seseorang ketika Allah takdirkan nanti kita sampai kepada hari raya? Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa hari raya itu seperti seharusnya keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya yang bersih tanpa dosa. Tapi dengan syarat, orang-orang yang bisa meraih kemenangan ini, kan kita bilang bulan hari raya adalah hari menuju kemenangan, hari raya bersih tanpa dosa, dan kita semua bergembira menyambutnya. Betul, tapi untuk orang-orang yang sudah totalitas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, kalau dia pernah terjerumus dosa di masa-masa lalu, dia bertaubat dengan rasa penuh penyesalan, maka dia mendapatkan hari kemenangan. Maka dia seperti bayi yang bersih, seperti baru lahir. Dia mendapatkan itu. Tapi kalau dia nggak sungguh-sungguh ibadahnya, dia nggak bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia mengatakan saya mendapatkan hari kemenangan? Bagaimana mungkin dia mendapatkan seperti bayi baru lahir, suci kembali? Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan demikian kalau dia tidak sungguh-sungguh dengan 30 hari Ramadan ya teman-teman sekalian? Maka perkataan Az-Zuhri, beliau berkata seperti ini. Ketika hari raya Idul Fitri yang sering teman-teman ucapkan, banyak manusia akan keluar menuju ke lapangan tempat melaksanakan sholat Id. Dan Allah pun menyaksikan orang-orang ini. Dan Allah akan mengatakan, wahai hamba-hambaku, puasa yang kalian lakukan kemarin itu adalah untukku. Sholat-sholat yang kalian lakukan di bulan suci Ramadan adalah untukku. Kembalilah kalian ke dalam keadaan untuk mendapatkan ampunan dariku. Untuk orang-orang yang sungguh-sungguh di Ramadannya. Maka, kalau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, bagaimana dia bisa bagaimana dia bisa mengatakan mendapatkan hari kemenangan sedangkan hak-hak Allah tidak dia penuhi. Tugas-tugas sebagai seorang mukmin tidak dia jalankan. Bagaimana dia mengatakan hari raya Idul Fitri adalah hari yang suci sedangkan dia saat berpuasa dia kotori dengan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, maka kalau Allah sampaikan umur kita di hari raya nanti, maka kita akan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita akan bertakbir terus kepada Allah Subhanahu wa taala, walillahil hamd. Kenapa kita banyak bertakbir teman-teman sekalian? Kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 185, nanti setelah rangkaian ibadah ini selesai dan kemudian kita masuk kepada malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kenapa kita bertakbir teman-teman sekalian? Karena kita menjalankan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah yang diberikan kepadamu atas petunjuknya supaya kamu bersyukur. Jadi kita bertakbir itu nanti itu adalah bentuk rasa
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Ramadan kepada kita. Di saat banyak orang-orang yang tidak lagi bertemu dengan Ramadannya, takbir yang kita ucapkan itu adalah kita berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan keistimewaan yang luar biasa di Ramadan. Berterima kasih kepada Allah karena Allah kasih kekuatan kita untuk menjalankan dan sabar menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan untuk memperbanyak takbir nantinya sebagai rasa syukur kita, tapi sebelum menyambut takbir itu, teman-teman sekalian, takbiran itu yang harus engkau lakukan adalah sisa-sisa Ramadan itu betul-betul bersungguh-sungguh fafirru ilallah, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari raya nanti kita akan mendengar taqabbalallahu minna wa minkum. Kita akan mendengar kalimat semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Semoga Allah membuat kita istiqamah dalam menjalankan ibadah selepas bulan suci Ramadan. Maka itu doa yang kita ucapkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga sebulan ini dengan seluruh susah payah yang engkau lakukan siang hari, engkau kelaparan, malam hari engkau bangun sedikit sekali tidur. Sedikit sekali tidur di bulan suci Ramadan ini. Apalagi teman-teman yang ada di asrama, di pesantren sedikit sekali tidur, maka ada kabar gembira untuk mewahai teman-teman sekalian. Insya Allah dengan kesungguhanmu, dengan kekhusyuanmu, dengan kelelahanmu yang luar biasa, bersabar dengan ibadah, maka insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini menjadi pembersih dosa-dosa kita sehingga kita seperti bayi yang baru lahir. Maka patutlah kita mendapatkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian karena kesungguhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat sekalian, sudah selesai pada hari ini. Semoga bersemangat dalam menjalani hari-hari terakhir Ramadan. Saya akan menjawab satu pertanyaan pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Oke. Saya akan menjawab satu pertanyaan dari Fatin Salsabila. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana mencari lingkungan yang dapat membimbing ke surga, di mana saya tidak punya lingkungan yang agamis? Gimana caranya? Kita mudah untuk menjadi orang baik, mudah untuk menjadi orang salih kalau kita di lingkungan yang baik. Sebagaimana Rasul ingatkan, berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya. Artinya lingkungan itu berpengaruh besar. Teman-teman berada di tempat penghafal Quran, di Masjidil Hufaz sebagian santri. Mudah teman-teman jadi. Kalau teman-teman berada di lingkungan Quran, teman-teman jadi cinta Quran, wajar. Nggak wajar itu kalau teman-teman maksiat, itu nggak wajar. Kok udah dikasih lingkungan baik, tapi masih maksiat. Tapi orang-orang yang lingkungannya nggak kondusif, tapi dia solih, itu orang yang luar biasa. Contohnya siapa? Contohnya Asiyah binti Muzahim. Istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Beliau itu digelari wanita ahli surga. Wanita surga itu ada 4 ya. Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian ada Siti Maryam, kemudian ada Fatimah binti Muhammad SAW, kemudian ada Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Itu 4 wanita penghulu surga. Rasul mengatakan demikian. Lihat Aisyah, lihat Asiyah teman-teman sekalian. Asiyah itu hidup dalam lingkungan yang tidak kondusif loh. Beliau itu dikelilingi oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya orang yang sangat kejam, orang yang sangat jahat luar biasa, orang yang mengaku dirinya Tuhan, orang yang membunuh orang-orang lain, anak-anak lain dari kalangan Bani Israel ketika itu karena takut kerajaannya digulingkan dengan bayi-bayi laki-laki yang akan lahir. Suaminya Fir'aun sangat kejam, sangat jahat, tapi beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya. Sampai ending dari kisah beliau apa? Dengan kesabarannya betul-betul beliau jaga keimanannya dengan minta tolong kepada Allah, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hidupnya ia dibunuh oleh Fir'aun. Tapi ketika dibunuh oleh Fir'aun, Asya itu minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rumah di surga ya Allah. Bangunkanlah aku rumah di surga ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mematikan Siti Asya dalam keadaan yang baik dan Siti Asya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, untuk bisa menjadi orang yang saleh di lingkungan yang tidak kondusif, dibutuhkan pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberikan kita kekuatan untuk kita istiqamah di jalannya. Kedua, teman-teman harus banyak belajar. Banyak belajar untuk menguatkan kita akan keutamaan-keutamaan, kabar-kabar gembira yang Allah berikan untuk orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak belajar. Kemudian yang ketiga, sabar dan kuatkan kesabaran. Sabar dan kuatkan kesabaran.
sampai nanti di penghujung. Akhirnya kita akan disambut oleh malaikat dengan malaikat akan mengatakan kita akan masuk nantinya kalau teman-teman sabar dengan berbagai macam ujian-ujian Allah, sabar untuk tetap jadi orang-orang baik, Allah akan masukkan kita ke dalam surga Aden, di mana orang-orang soleh berada di sana, kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bapak, ibu, keluarga kita. Kemudian malaikat akan menyambut kita dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepadamu atas kesabaranmu. Salam sejahtera, masuk nih ke surga atas balasan akibat kesabaranmu selama di dunia. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan kuat untuk menjadi orang-orang yang baik. Nggak mudah jadi orang baik. Negeri kita ini krisis orang-orang baik. Itu sebabnya kenapa kita harus mulai dengan Quran. Itu sebabnya kenapa di dada-dada kita harus ada Al-Quran. Supaya kita kuat. Dan kalau para ahlul Quran mengisi posisi-posisi penting di negeri ini, maka negeri ini akan jadi negeri yang baik, teman-teman sekalian. Teman-teman di Palestina, lihat. Mereka bisa kuat, kenapa? Karena Quran. Mereka tidak meninggalkan negerinya, mereka garda terdepan loh untuk menjaga Masjidil Aqsa, padahal itu juga kewajiban kita nih sebagai umat Islam. Mereka nggak mau keluar dari Palestina, mereka nggak mau keluar dari negerinya, mereka mau untuk menjaga negerinya, hidup mulia atau mati syahid. Dari mana mereka dapat kekuatan? Dari Al-Quran. Al-Quran itu jadi sumber kekuatan, jadi obat buat kita teman-teman sekalian. Jadi membuat kita berani untuk melangkah dan membuat kita takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua dari Quran. Ya, jadi untuk teman yang sedang menuju kepada Allah di lingkungan yang tidak kondusif, engkau bisa insya Allah. Banyak orang-orang baik di luar sana. Bergabunglah dalam komunitas-komunitas online misalnya, sehingga engkau punya lingkaran teman-teman yang saleh yang menguatkanmu insya Allah. Mungkin begitu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya di Jumat Barokah ini. Setelah Jumat ini selesai, teman-teman kembali baca Qurannya, teman-teman kembali memperkuat doanya, hingga kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang meraih kemenangan dan seperti bayi baru lahir di hari fitri nanti insya Allah. Terima kasih dari Uma, mohon maaf lahir batin. Uma kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.